Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang tata nama Alkuna. Sebelumnya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk tata nama Alkuna ini, maka yang perlu ya, rumusnya itu CnH2n. Kalau misalnya di sini CnH2n, artinya ketika saya memiliki C, kalau misalnya C-nya saya ada 3, maka hanya itu harus memiliki berapa? Kalau misalnya H berarti 2 kalikan 3, 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Berarti ketika saya memiliki C3H4 itu merupakan alkuna. Tetapi ketika saya memiliki C-nya 3, kemudian H-nya 6, kira-kira ini alkana, alkena, apa alkuna ya? Ingat, berarti kalau C3 hanya 6, berarti terdiri dari H itu 2 kalikan N, berarti ini merupakan alkena. Tapi ketika saya mempunyai C-nya 3, kemudian H-nya itu adalah 8, secara otomatis ini merupakan gugus dari alkana. Jadi kalau misalnya saya punya, tentukan mana yang merupakan bagian dari hidrokarbon alkana. Berarti saya harus nyiumnya C3H8. Dan begitu pula ketika saya tanyakan yang alkuna mana. Kayak gitu ya. Nama rantai utama pada alkuna. Nah, sekarang kalau alkuna, etana itu nama itunya adalah etuna. Jadi kalau misalnya ada C-nya 3, berarti bukan alkana ya, tetapi bukan etana maksudnya, tetapi etuna. Oktana, oktuna. Kemudian kalau misalnya saya punya C3H4 berarti itu namanya propuna, C5 berarti pentuna, kalau C4 berarti butana. Ingat-ingat dari una-unanya ini ya. Kalau misalnya una berarti dia gugus alkuna. Selanjutnya untuk masih tata namanya ada peraturannya. Rantai utama mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi harus ada rangkap 3-nya. Penomorannya itu dekat dengan rangkap, sama seperti halnya pada alkena. Jadi harus dekat dengan rangkap. Kemudian penamaan alkuna bercabang seperti pada alkana. Selain nama ipok terdapat nama trivial. Sebetulnya ya nama trivial itu nama dagang. Nah, kemudian di sini nama-nama seperti ini tuh mirip seperti pada alkena. Jadi pada alkena juga sama ya. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana tata nama pada alkena, maka dipersilahkan untuk menonton video yang sebelumnya. Nah, di sini contohnya nih, saya tuliskan nama senyawa berikut ini. Nah, ditentukan rantai utamanya itu yang mana? Rantai utama itu yang panjang. Yang panjang, kalau misalnya panjang berarti saya lurus saja coba ya. Kalau misalnya lurus itu ternyata C-nya sebanyak 5. Tetapi ketika saya bengkok ke sini, belok, misalnya saya belok ke sini, selama dia masih ada ikatan rangkapnya itu juga nggak masalah. Oh, ternyata dia juga ada 5. Kalau ada sesama ada 5 seperti ini, maka ingat cabangnya yang paling banyak mana. Kalau yang merah, ketika merah berarti saya cabangnya adalah CH3. Tetapi ketika saya warna hijau berarti cabangnya adalah CH3 juga yang ini. Wah, ternyata sama-sama saja ya. Karena sama maka tidak masalah mau yang diambil yang mana saja. Tetapi karena saya suka yang, saya sudah bicara ya, saya sukanya yang lurus-lurus saja. Sehingga saya ambil yang ini. Nah, kemudian dilihat rantai utamanya, terus ditulis dulu. Ini merupakan metil. Kemudian rantai utamanya paling dekat mana? Apakah penomorannya dari kiri atau dari kanan? Kita mulai dari kiri dulu ya. Misalnya ini 1, di sini 2, di sini 3. Kemudian kalau yang di sini adalah nomornya 4, kalau di sini nomornya 5. Karena seperti itu,
itu dan ini sudah nomor 2 sudah ada rangkap, kita bandingkan dengan kalau misalnya kita penomorannya dari atas, dari kanan, maaf. Ini 1, di sini 2. Nah, nomor 2 saja belum ada rangkap, secara otomatis kalau penomoran ini sudah kategorinya salah. Yang dipakai adalah yang ini ya. Nah, selanjutnya kemudian dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Rantai utamanya itu ternyata ada 5. Kalau misalnya ada 5, secara otomatis itu ada pen-pennya. Nah, pen tuna kalau misalnya saya punya pen tuna nomor rangkapnya nomor 2, berarti dia pen tuna. Metilnya di nomor 4, berarti dia 4 metil pen tuna. Kemudian untuk yang B juga sama. Cari yang paling panjang. Yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Kemudian di sini nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4, di sini nomor 5. Secara otomatis namanya 5, ini nomor 6 ya, biar kalian itu tidak terpengaruh untuk namanya. Kemudian ini cabangnya metil. Secara otomatis namanya adalah 5-metil 3-heksuna karena rangkapnya di nomor 3. Ini tuliskan nama 22 di metil heksuna. Nah, namanya itu seperti apa? Gambarnya seperti ini. Kenapa ya seperti ini gitu? Nah, kita ulangi ya. Kita tulis dulu dari heksunanya. Kenapa sih seperti ini gitu ya? Nah, penamaannya dari heksunanya dulu. C-nya ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu di nomor 2 ada rangkapnya 1, 2. Rangkap karena una berarti rangkap 3. Selanjutnya nomor 2 itu ada di metil. Nomor 2-nya, oh ini salah nih namanya, harusnya 3 heksuna. Maaf ya, harusnya 3 heksuna. Soalnya kalau misalnya kenapa sih salah gitu ya? Kalau misalnya saya seperti ini bagaimana kok ini 3 heksuna? Sudah bilang salah dulu. Karena kalau misalnya di 2 di metil dan 2 heksuna, rangkapnya sebetulnya sudah habis ini. Udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya ganti saja soalnya ya. Soalnya menjadi 3. Kalau penggambaran ini namanya 3 heksuna. Nah, oke, di sini 3. Nah, di nomor 3, kemudian metilnya di nomor 2. 1, ada 2. 2. Nah, selanjutnya baru deh tulis CH3, karena metil itu CH3. Nah, biasanya saya kalau misalnya menulis itu yang penting penomorannya itu dari sebelah kiri. Kalau dari tulisan ke gambar mudah ya, tapi kalau dari gambar ke tulisan itu yang harus hati-hati. Kalau misalnya ini mah tinggal kalian menuliskannya dari kiri, itu tinggal mengikuti. Kemudian jangan lupa stripnya biar kalian ingat, oh ini tangannya sudah dipakai berapa gitu ya. Kemudian kalau selanjutnya setelah ini maka kalian tinggal tentukan H-nya. Karena sudah dipakai 1 berarti di sini tinggal CH3. Kemudian kalau yang ini kan udah dipakai 4 ya, berarti tetap C. Untuk yang C yang kedua juga sudah dipakai 4 nih, 1, 2, 3, kemudian 1. Kemudian di sini sudah 4 juga, berarti di sini sisanya adalah 2 ya. CH2. Kemudian di sini yang terakhir sisanya adalah CH3. Seperti itu untuk tata nama pada Alkuna. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Biar saya juga paham kira-kira apa sih yang perlu dibuat dalam video kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.